Untuk melakukan survei kelautan, Badan Geologi memiliki kapal Geomarine 3 yang dirancang untuk melakukan berbagai jenis survei geologi dan geofisika kelautan. Beberapa di antaranya adalah eksplorasi sumber daya mineral, survei pemetaan kedalaman kelautan, dan penelitian dasar laut. Kapal Geomarine 3 merupakan kapal generasi ketiga dari kapal-kapal survei yang dimiliki Kementerian ESDM dan Badan Geologi. Kapal yang dirancang khusus sebagai kapal survei serbaguna ini memiliki kemampuan melaksanakan berbagai metode survei dan pemetaan geologi, geofisika, dan hidrooceanografi atau ilmu yang berhubungan dengan lautan dan proses yang ada di dalamnya. Geomarine 3 mendukung pemerintah dalam mengatasi persoalan krisis minyak dan gas dengan melakukan program penyelidikan di bidang energi. Untuk memastikan kapal Geomarine 3 berfungsi dengan baik, servis dilakukan secara berkala. Setelah diservis, kapal ini akan berlayar untuk melakukan sea trial. Jadi ketika sea trial dilakukan, itu kita selain mengoperasionalkan ya, baik itu mesin kapal, baik itu semua komponen-komponen yang ada di kapal, kita juga mencoba peralatan yang kita onboardkan di kapal. Jadi kegiatan survei ini membutuhkan peralatan-peralatan spesifik dan rencananya pada kegiatan sea trial ini kita akan coba attach alat yang namanya side scan sonar yang akan digunakan untuk proyek di akhir Desember ini ke kapal. Karena peralatan ini membutuhkan suplai listrik yang cukup besar, tentunya auxiliary engine yang kemarin kami perbaiki itu akan diuji kehandalannya, suplai listriknya kita pastikan jangan sampai blackout ketika kita mulai proyek dengan klien. Kapal survei kelautan buatan PT PAL Surabaya ini berfokus pada percepatan pemetaan geologi kelautan bersistem di wilayah tepi paparan dan laut dalam untuk sumber daya geologi seperti migas, mineral sulfida dasar laut, dan metan hidrat. Peningkatan pengetahuan cekungan hidrokarbon di Indonesia Timur yang masih minim data, studi geoteknik di wilayah tektonik aktif, pemetaan cadangan mineral letakan lepas pantai di paparan Indonesia Barat, serta penyediaan jasa survei dan pemetaan geologi kelautan untuk mitra industri kelautan. Kalau kita punya peralatan seismik, memang itu fokusnya lebih ke geohazardnya. Kalau di migas lebih ke geohazardnya. Kemudian ada juga peralatan magnetometer. Magnetometer ini lebih ke identifikasi cekungan sedimenternya seperti itu. Kemudian juga ada alat side scan sonar, ini untuk imaging permukaan dasar laut. Aplikasinya banyak, itu bisa untuk penentuan rute kabel seperti nanti yang akan kita kerjakan di minggu ketiga ya. Rencananya di minggu ketiga dengan PT Singo Energi. Ini di Pulau Rangsang ke arah perbatasan Singapura. Kemudian juga ada peralatan coring. Coring ini ada yang piston core, kemudian ada yang vibro core. Masing-masing punya kelebihan kekurangan. Intinya untuk mengambil sedimen permukaan dasar laut. Penetrasinya yang paling dalam hanya 4 meter untuk bisa recovery core-nya seperti itu. Untuk melaksanakan tugasnya sebagai kapal survei, digunakan sistem manuver kapal tertentu. Di antaranya adalah gerakan relatif terhadap sensor bawah laut yang diperlukan pada saat penurunan alat survei, seperti pada saat pengoperasian Remotely Operated Vehicle atau ROV, dan posisi diam absolut yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pengambilan contoh dasar laut, pengukuran arus, dan gelombang laut. Sebenarnya prinsipnya kalau mengoperasikan kapal itu sama, cuma mungkin untuk kapal Geomarine 3 itu membutuhkan beberapa kompetensi lain karena memang sudah dilengkapi dengan alat navigasi yang sudah canggih. Jadi harus tersertifikasi juga sehingga mungkin membutuhkan beberapa diklat lagi. Kebetulan saat ini saya sudah mungkin untuk peralatan semua sudah tersertifikasi. Kapal yang sudah beroperasi sejak 2009 ini memiliki panjang 61,7 meter, lebar 12 meter, draft 3,7 meter, dengan kecepatan maksimum 13,5 knot, dan waktu jelajah kapal 30 hari. Kapal Geomarine 3 dapat mengangkut 51 orang yang terdiri atas anak buah kapal, teknisi alat, dan para ilmuwan yang melaksanakan kegiatan survei dan pemetaan geologi kelautan. Mita Handayani, Kaffi Jati, Cirebon, Jawa Barat.